أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, tema yang akan khatib sampaikan adalah tentang pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, baik itu ya kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan di akhirat, kuncinya adalah satu, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu artinya menurut para ulama adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa? Dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Yang pertama ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam ketika sedang senang maupun saat sedang susah. Terkadang kita kalau sedang senang kita rajin berinfak, tapi kalau kita sedang susah kita stop infaknya, sedekahnya. Maka ini belum termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah. Orang-orang yang bertakwa itu saat dia senang ya rajin berinfaknya, saat sedang susah pun dia tetap rajin berinfaknya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza. Orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Karena sesungguhnya amarah itu adalah akhlak yang sangat tercela, ya, akhlak yang tidak terpuji. Bagaimana kalau orang sudah marah dia bisa menzalimi orang lain, bisa menghina orang lain, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, menggibah orang lain. Bahkan kalau dia sudah sampai dendam yang sangat tinggi, dia bisa membunuh orang lain gara-gara amarah. Orang-orang yang bertakwa itu marahnya karena Allah dan marahnya berpahala. Kalau Allah dihina kita wajib marah. Kalau Rasulullah dihina kita harus marah. Kalau kita punya anak sudah besar tidak mau sholat kita harus marah. Kalau kita punya anak tidak mau belajar Al-Quran kita harus marah. Ini marahnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqdab wa lakal jannah." Janganlah engkau marah maka bagimu surga. Kemudian yang ketiga ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Bahkan sebelum orang itu minta maaf, dia sudah memaafkannya. Dia memiliki hati yang pemaaf, bukan hati yang pendendam.
kemudian jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ciri-ciri orang yang bertakwa adalah takut mengerjakan perbuatan dosa. Apakah dosa kecil atau dosa besar, dosa yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi, dosa yang sengaja atau yang tidak disengaja, dia takut. Karena setiap perbuatan dosa, segala perbuatan dosa memiliki dampak buruk, dampak negatif. Yang pertama, kalau kita senantiasa melakukan perbuatan dosa, maka akan Allah azab. Bukankah dosa yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena memakan buah khuldi? Bukankah dosa yang menyebabkan Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan di dasar bumi karena Qarun sombong akan harta yang ia miliki? Bukankah dosa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh alaihissalam dikirimkan oleh Allah banjir bandang yang besar, tinggi setinggi gunung, karena kaum Nabi Nuh tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di tengah-tengah lautan karena Fir'aun sombong mengaku dirinya Rabb, Tuhan? Maka azab yang akan Allah berikan. Yang kedua, dampak perbuatan dosa adalah akan dicabut rasa malu dari diri pelaku dosa. Kita bisa lihat seorang yang berpacaran di tengah-tengah taman, padahal sekitar taman banyak orang. Banyak orang sedang berolahraga, banyak pedagang, tapi dia tetap bermesra-mesraan. Kenapa? Karena Allah sudah mencabut rasa malu pada dirinya. Kita bisa lihat seorang wanita di tengah-tengah masyarakat yang berjalan berlenggak-lenggok, memamerkan auratnya, tak malu lagi dia, tak malu lagi, bahkan bangga. Karena Allah sudah cabut rasa malu pada dirinya. Padahal wanita kalau sudah balik wajib dia tutup auratnya, wajib. Kemudian yang ketiga, dampak perbuatan dosa adalah akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang mati dalam keadaan sedang mengkonsumsi narkoba. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang mati saat dia sedang berzina di hotel dengan wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Berapa banyak orang-orang yang mati saat sedang minum minuman keras. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh rasa malu dicabut adalah seorang yang sudah tua, ubannya sudah banyak, rambutnya sudah putih. Ketika ada dangdut, ada biduan, dia naik ke atas, dia berjoget-joget tanpa ada rasa malu pada dirinya. Dia menyawer, sungguh tidak bermanfaat. Yang bermanfaat hartanya harusnya disedekahkan kepada pembangunan masjid, musola, atau pesantren-pesantren tahfiz Quran, lebih bermanfaat baginya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah keberkahan dalam hidup. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kata Allah. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa itu berkah? Berkah artinya ziyadatul khair, ziyadatul rizki, ziyadatul ilmi. Bertambahnya kebaikan, bertambahnya rizki, bertambahnya ilmu karena sebab berkah. Orang-orang yang berkah itu, orang-orang bertakwa itu akan berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah pekerjaannya, berkah seluruh aspek kehidupannya. Yang kedua, kalau kita menjadi orang yang bertakwa adalah Allah akan berikan pertolongan terhadap permasalahan yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Yang orang bertakwa kalau punya masalah di dunia, ada Allah yang senantiasa akan menolongnya, menyelesaikan permasalahannya. Tapi tidak untuk orang-orang yang bertakwa.
yang tidak untuk orang-orang yang tidak bertakwa, ya, yang ada jalannya buntu, membegal, mencuri, maling, ya. Padahal Allah sebaik-baik pemberi rezeki, wallahu khairur raziqin. Ya, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di dunia ini ada orang yang beruntung, ada orang yang merugi. Orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang senantiasa setiap hari selalu ada perbaikan dalam dirinya ke arah lebih baik. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang hidupnya stagnan, monoton, gitu-gitu aja, nggak ada perubahan dalam hidupnya, bahkan berubah ke arah yang tidak baik. Contoh, ada seorang yang kalau sholat, ya, dia datang sebelum azan. Beberapa hari lagi dia datang, ya, pas azan. Beberapa hari lagi dia datang sesudah azan. Beberapa hari lagi dia datang, ya, ketika sholat sudah dimulai, ketinggalan. Nah, ini menurun. Ya, ada lagi orang yang sholat tahajud itu dalam seminggu bisa setiap hari dia sholat tahajud. Ya, beberapa hari lagi dia tahajudnya seminggu 2 kali. Beberapa hari lagi tahajudnya, ya, seminggu sekali. Beberapa hari lagi tak pernah salat tahajud, tinggalkan salat tahajud, lepas salat tahajudnya. Ya, padahal kalau kata guru saya, kerjakanlah salat tahajud, jangan ditinggal. Walaupun 2 rakaat tambah 1 witir, itu istiqomahkan. Ya, jangan pernah ditinggal. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur